warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya yang melihat ini dalam keadaan sehat-sehat semua. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Tri akan menjelaskan tentang peredaran darah pada manusia. Seperti pada gambar, nah sistem peredaran darah itu ya. Nah, ini itu materinya sering keluar pada saat ujian ASPD. Nah, anak-anak harus paham semuanya, harus paham semuanya ini. Nah, di sini yang pertama anak-anak harus paham bagian dari jantung. Nah, bagian ini jantung ya, yang Pak Tri lingkari ini adalah jantung. Jantung itu ada 4 bagian. Nah, ada 4 bagian, nomor 1, 2, 3, 4. Nah, bagian jantung itu dibagi menjadi 4. Bagian bawah, nah bagian bawah ini ya, bagian bawah yang Pak Tri garis ini dinamakan bilik. Ini dinamakan bilik. 2 sama 3 ini adalah bilik. 2 sama 3 itu adalah bilik. Nah, lalu kanan atau kirinya bagaimana? Nah, kanan atau kirinya, nah bagian nomor 2 ini adalah bilik kiri. Loh, kalau kita lihat dari sini itu kanan, Pak. Nah, tidak. Ini adalah bilik kiri. Ini adalah gambar saat kita menghadap sesuai dengan tubuh kita. 2 ini kalau kita balik sesuai dengan tubuh kita, ini adalah bilik kiri. Gitu ya. Lalu 3 ini apa? Nah, 3 ini adalah bilik kanan. 3 adalah bilik kanan. Kalau yang bawah itu bilik, nah cara mengingatnya biar kalian tidak lupa, bawah huruf bawah kan B A W A H gitu ya. Lalu sama-sama B, bilik. Nah, ini ya sama-sama B, maka supaya kalian tidak lupa seperti itu. Itu ya, bawah sama-sama B. Jadi yang bawah itu B, bilik. Lalu yang bagian atas ini apa? Nah, yang bagian atas itu kan 1 dan 4. 1 dan 4. Nah, 1 dan 4 ya, ini di mana ya ini bagusnya ya? Oke, tak tarik di sini aja. 1 itu apa? 1 dan 4 itu adalah bagian serambi. 1 karena ini pada bagian kiri, maka kita sebut serambi kiri. Ini materi di kelas 5 ya. Nah, Pak Tri cuma mengingatkan saja. Lalu yang nomor 4 apa? Nah, nomor 4 ini apa? Serambi juga. Tapi serambi apa? Serambi kanan. Serambi kanan. Kalau yang nomor 1 serambi kiri, yang nomor 4 serambi kanan. Nah, yang bawah itu bilik ya, menyesuaikan kanan atau kirinya. Nah, yang ini anak-anak harus tahu, gitu ya. Selanjutnya, nomor berikutnya yaitu nomor 5. Oh, 5 enggak ada ya. Oke, 5 enggak ada. Lalu nomor 6. Nomor 6 tuh yang ini. Ini nomor 6 ya. Ini juga nomor 6. Nomor 6 itu apa? Nah, nomor 6 itu adalah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri. Kenapa arteri? Emang namanya arteri ya, pembuluh darah arteri. Nah, lalu setelah nomor 6 nomor berapa? Nomor 7. Ini ya nomor 7 ya. Nomor 7 itu ada 2. Atas sama bawah. 7 itu adalah seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Nah, kenapa kok ada atas sama bawah? Nah,
kan jantung kita letaknya ada di tengah-tengah, sedangkan tubuh kita ada di bagian atas sama ada di bagian bawah. Nah, jadi jika digambar kurang lebih secara sederhananya rangkaiannya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini rangkaian paling sederhana. Lalu yang setelah nomor 7 nomor berapa ini? Nomor 8. Nah, nomor 8 ini kan ini kembali ke nomor 8 ya. Nah, nomor 8 ini adalah pembuluh darah vena. Vena. Nama lain pembuluh darah vena adalah pembuluh darah balik. Vena atau balik itu sama gitu ya. Nah, lalu setelah nomor 8 menuju nomor 4, 4 dialiri ke 3, ketiga di nomor 9. 9 ini apa? Nah, 9 ini juga namanya arteri. Nomor 9 ini juga arteri. Nomor 10 ini apa? Nomor 10? Nah, nomor 10 ini adalah paru-paru. Nomor 11 ini adalah sama vena. Vena. Nah, gini, anak-anak, supaya anak-anak ingat, pembuluh darah itu ada 2, arteri sama vena. Vena nama lainnya adalah balik. Kalau arteri pembuluh lainnya adalah pembuluh darah nadi. Nah, gini, pembuluh darah vena nama lainnya adalah pembuluh darah balik, sedangkan arteri nama lainnya adalah pembuluh darah nadi. Nah, pembuluh darah arteri itu adalah yang meninggalkan jantung. Nah, ini kan meninggalkan jantung. Kalau yang vena itu kembali ke jantung. Gitu ya. Nah, yang arteri tengah-tengah ini pun juga sama. Ini kan meninggalkan jantung menuju paru-paru. Sedangkan vena kembali ke jantung. Oke, sampai sini paham? Oke, paham ya? Nanti diingat-ingat lagi, diulang-ulang lagi supaya lebih paham. Nah, selanjutnya. Nah, ini bagian-bagiannya harus ingat loh ya. Kalau yang bagian atas sama bagian bawah ini seluruh tubuh, bagian tengah-tengah ini paru-paru. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya nih. Selanjutnya peredaran darah itu dibagi menjadi 2. Yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil. Gini, peredaran darah kecil itu harus melalui paru-paru. Nah, ini ya intinya peredaran darah kecil itu melalui paru-paru. Nah, di sini yang melalui paru-paru itu angka berapa aja? Oh ya, maaf. Untuk peredaran darah itu arahnya seperti jarum jam ya, anak-anak. Seperti jarum jam jadinya ke sana. Gitu ya. Nah, kita lihat paru-paru itu mana? Paru-paru nomor 10 kan? Nah, 10 urutannya dari mana? Nah, dari nomor 3. Ingat ya, bilik ini adalah yang memompa. Bilik ini adalah yang memompa. Sedangkan serambi itu juga memompa tetapi disalurkan ke bilik. Nah, skemanya seperti ini. Dari nomor 3 adalah bilik kanan, dipompa menuju paru, lalu kembali lagi ke serambi kiri, ke serambi kiri ya, ke sini. Jadi urutannya dari sini ke sini, lalu ke sini. Nah, ini kan jarum jam arahnya ya. Nah, arah jarum jam. Nah, ini adalah peredaran darah kecil. Jadi dari angka berapa? 3, 9, 10, 11, lalu berapa? 1. Ini adalah peredaran darah kecil. Kalau ditulis apa? Bilik kanan, arteri, paru-paru, vena, lalu kembali ke serambi kiri.
Ini adalah peredaran darah kecil. Selanjutnya peredaran darah besar. Peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar, bagaimana peredaran darah besar? Nah, tadi kan dari satu ya, atau dari serambi kiri, ini dipompa ke bilik kanan. Nah, ini ya kan ada jalannya ini. Ada jalannya kan ini. Nah, dipompa ke bilik kanan. Maaf, ke bilik kiri. Maaf ya Pak, salah. Dari serambi kiri dipompa ke bilik kiri. Nah, lalu oleh bilik kiri ini arahnya kemana? Nah, arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Nah, bilik kiri dipompa melalui arteri menuju apa ini? Seluruh tubuh. Nah, ini seluruh tubuhnya bercabang ya. Karena ada bagian atas sama bagian bawah. Nah, jadi harus melalui apa? Seluruh tubuh. Kalau peredaran darah kecil melalui paru-paru, kalau peredaran darah melalui seluruh tubuh. Nah, dari angka berapa aja nih? Dari angka 2 ya. Karena dari bilik, yang memompa awalnya dari bilik. Jadi berapa? 2 kemana? Ke angka berapa? 6 ya, ke arteri. Baik ini maupun ini kan sama. Seperti itu. Nah, jadi berapa? 6. Lalu kemana ini? Ke 7, ke seluruh tubuh. Setelah itu kembali, melalui pembuluh darah 8. 8 itu apa? Vena. Dan kembali lagi kemana ini? Nah, ini adalah serambi kanan atau di nomor 4. Nah, jadi urutannya dari angka 2 ke sini ya. Lalu ke sini kembali ke serambi kanan. Yang atas pun juga sama. Nah, ini arahnya. Seperti itu. Itu ya. Nah, ini adalah peredaran darah besar. Nah, saya ulangi lagi, Pak Tri ulangi lagi supaya anak-anak lebih paham. Ini kan ada 4 bagian, sambi, bilik. Nah, kanan kirinya menyesuaikan. Nah, yang pertama nomor 3 ini adalah bilik kanan, memompa darah ke paru-paru. Nah, setelah dipompa ke paru-paru, disalurkan lagi kembali ke jantung, yaitu serambi kiri. Di serambi kiri dipompa ke nomor 2. Di nomor 2 atau bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Nah, ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke nomor 4. Nah, di nomor 4 atau serambi kanan dipompa lagi ke mana? Ke bilik kanan. Nah, di bilik kanan lalu dipompa ke paru-paru lagi. Seperti itu terus urutannya. Nah, setiap hari seperti itu peredaran darahnya. Kalau yang melalui paru-paru itu peredaran darah kecil, kalau yang melalui seluruh tubuh itu peredaran darah besar. Nah, sekarang kenapa kok harus melalui paru-paru? Nah, seperti ini. Gini. Karena paru-paru ini, di dalam paru-paru ada proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, darah ini dilalui di paru-paru untuk mengikat oksigen. Nah, untuk mengikat oksigen. Nah, darah yang dari paru-paru itu kan kaya dengan oksigen. Bisa disebut dengan O2. Nah, darah dari paru-paru itu kaya dengan oksigen atau O2. Nah, lalu disalurkan ke nomor 1, nomor 2. Nah, lalu kemana? Ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh ya. Setelah melalui seluruh tubuh, nah O2-nya atau oksigennya itu berubah menjadi karbon dioksida. Nah, setelah berubah jadi karbon dioksida, disalurkan lagi ke jantung ke nomor 4. Disalurkan ke nomor 3, lalu kembali lagi ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru karbon dioksidanya ditukar oleh oksigen. Nah, supaya apa? Nah, lalu yang diedarkan oksigennya lagi.
kembali lagi jadi karbon dioksida, ditukarkan lagi seperti itu. Nah, dari proses itu anak-anak harus tahu bahwa bagian yang Pak Tri garis ini. Nah, yang Pak Tri garis ini, yang warna hijau ini ya, yang warna hijau ini adalah kaya dengan oksigen. Kaya dengan oksigen. Nah, kaya dengan oksigen atau O2 ya. O2 itu adalah darah bersih. Darah bersih. Jadi yang dari paru-paru itu adalah darah bersih. Sedangkan yang warna merah ini, ini kan dari apa? Dari seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh ini mengandung karbon dioksida atau CO2. Ini disebut dengan darah kotor. Nah, ini dari mana? Seluruh tubuh. Nah, jadi kalau yang dari paru-paru itu darah bersih. Tapi kalau yang dari dari seluruh tubuh itu darah kotor. Itu ya. Jadi bagian dari nomor 1, nomor 2 itu termasuk darah bersih. Nomor 11, nomor 10 ini darah bersih. Gitu ya. Lalu kalau dari nomor 7 kan seluruh tubuh ya, dari nomor 7. Lalu nomor 4 dan nomor 3 ini adalah darah kotor karena penuh karbon dioksida. Seperti itu. Bagian kiri darah bersih, bagian kanan darah kotor. Paham? Oke. Nanti silahkan diingat-ingat ya. Bagian kiri darah bersih, bagian kanan darah kotor. Nah, itu pembahasannya di mana materi itu yang sering keluar saat ujian. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Langsung ke contoh soal. Nah, langsung ke contoh soal ini nomor 1 ya. Oke, ini nomor 1. Nah, biasanya disajikan sebuah gambar. Oke, ini udah ada gambar ya. Lalu urutan peredaran darah yang banyak mengandung oksigen. Nah, yang mengandung oksigen itu tadi dari mana? Dari paru. Oke, dari paru-paru. Paru-paru itu di gambar ini. Nah, nanti kan angkanya itu pasti berbeda. Ada yang menggunakan huruf, ada yang menggunakan angka yang angkanya pun tidak sama. Yang penting anak-anak tahu bahwa konsepnya itu apa, namanya paru-paru itu di mana, seluruh tubuh itu di mana, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri itu ada di mana. Nah, oksigen. Nah, kita harus tahu paru-parunya ini di mana. Nah, paru-parunya ada di Y ya, ada di bagian Y. Ini adalah paru. Nah, otomatis untuk mengetahui urutan peredaran darah yang mengandung oksigen itu yang dari paru-paru. Setelah Y kemana ini? Nah, arahnya ke sana ya. Nah, arahnya seperti jarum jam. Ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini apa? Nomor 4 ini ada nggak nomor 4? Oh, ada nomor 4 ya. Nih, D. Lalu kemana? 2 disalurkan kemana? Nah, ini ada anak panahnya ya. Ini ada anak panahnya ke nomor dari nomor 4 ke nomor berapa? Ke nomor 2 ya. Oke, nomor 2 betul. Setelah ke nomor 2 kemana ini? Ke nomor 5. Ke nomor 5. Setelah itu ke apa? Ke Z. Nah, ke seluruh tubuh. Nah, nanti baru dari seluruh tubuh itu udah darah kotor. Jadi yang nomor 1 jawabannya adalah yang D. Kayak gitu. Paham? Nah, lalu yang nomor 2. Nah, nomor 2 sama ini ya. Modelnya sama, ada gambar. Nah, ada gambar. Tapi nanti pasti soalnya yang berbeda. Nomor 2, urutan peredaran darah besar yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini peredaran darah besar. Yang mana ya peredaran darah besar? Nah, tadi peredaran darah besar itu melalui apa? Melalui seluruh tubuh.
Nah, bagian seluruh tubuh di sini nomor berapa? Nomor 7. Ya kan, nomor 7. Seluruh nomor 7. Nah, kita cari yang melalui nomor 7. B enggak ada, C enggak ada, D enggak ada. Wah, udah jelas aja jawabannya A. Tapi kita lihat. Nah, kita lihat urutannya dulu. 7 ya. Nah, ada nomor 7. Di sini 7 sebelumnya mana ini? Ke 6. Nah, 6 terus ke arah mana ini? Ke 2. Jadi yang pertama adalah 2. Ingat-ingat ya, namanya peredaran darah itu semuanya bermula dari bilik atau bagian bawah yang Pak Trilingkari ini. Nah, kita lihat nomor 7 itu urutannya dari mana? Oh, dari 2. Oke, jadi yang pertama adalah 2. Lalu disalurkan kemana? Ke 6. Ke 6 ya. Lalu kemana? Ke 7. Ke 8. Lalu kembali ke 4 atau ke serambi. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu. Yang jadi ikan patokan adalah seluruh tubuh atau paru-paru. Kayak gitu ya. Selanjutnya yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini lebih sulit, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau kita kerjakan pasti bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Nah, lalu yang nomor 3 kita gambarnya masih sama itu ya, mungkin nomornya aja yang berbeda. Diamati nomornya, posisinya, lalu pahami soalnya. Pernyataan yang benar sesuai peredaran darah dengan urutan 3, 4, 10, 9, 8, 1 adalah. Nah, ini kita harus menganalisa nomor 3 itu apa? Nomor 3 di sini. Yo, tadi apa nomor 3 ini? Ya, nomor 3. Nomor 3 apa? Atas serambi. Nah, oke, ini serambi ya, udah jelas serambi. Nah, kita lihat, oh, di sini kok yang A ya, semisal darah dari bilik. Oh, betul atau salah? Salah, karena apa? Nah, karena ini adalah serambi. Nah, otomatis yang A itu nggak usah kita pilih. Nah, sama yang apa? Oh, sama yang D. Yang D itu juga sama. Darah dari bilik. Nah, itu kan jelas salah. Karena yang pertama nomor 3 ini adalah serambi. Nah, sekarang kita posisinya. Ini serambi kanan atau serambi kiri? Nah, ingat ya. Ini tuh berbalik dengan tubuh kita. Sesuaikan dengan tubuh kita. Jadi, ini adalah serambi kiri. Nah, serambi kiri ya. Serambi kiri. Jadi nomor 3 adalah serambi kiri. Nah, kita lihat pilihan B, serambi kiri. Oh, ya cuma tinggal pilihan C ya, karena pilihan B itu adalah serambi kanan. Nah, serambi kiri dipompa kemana ini? Ke bilik kiri. Nah, ini dipompa ke bilik kiri ya. Ke bilik kiri. Bilik kiri dipompa kemana ini? Nah, ini urutannya ya. Nomor 9. 9 itu apa tadi? Seluruh tubuh. Ke nomor 9 ya. 10, 9, 10 tadi arteri ya. Oke, lalu melalui 9 seluruh tubuh, 8 itu apa? Vena. Lalu kembali kemana nih? Serambi apa ini? Serambi kanan. Nah, nomor 1 itu kan serambi kanan. Nah, serambi kanan. Oke, kita lihat jawabannya ada ini yang C ya. Darah dari serambi kiri mengalir ke bilik kiri menuju seluruh tubuh ini ya, sama ya. Lalu kemudian kembali ke serambi kanan. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Nah, seperti itu untuk materi peredaran darahnya. Silahkan dipahami lagi, diulangi lagi sampai anak-anak benar-benar paham. Nah, nanti ada latihan soal, silahkan coba dikerjakan. Sekian dari Pak Tri, semoga bermanfaat dan semoga anak-anak selalu sukses dalam belajarnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.